Selalu disiapkan yang mau dimasak. Jadi masakin nanti cepat. Bawang putih ini siji ae, Bri. Satu cukup. Satu. Ayo oke. Loh, kurang, Mbak. Pakai sambel, Mbak. Ojo dicampur kene, Bro. Kene kancane milih ya wae. Penak kari campur tak banting konten. Oh. Siap semuanya, Bi. Mbak, kebanyakan air, Mbak. Jagung satu, tuh, jagung satu, separuh nanti buat dadar jagung. Satu jadi banyak. Iya. Serba kekurangan. Ala deso. Iya. Ala serba kekurangan. Justru desa pokoknya tambah nah, merah satu, bawang putih satu. Nah, kamu deh banyak-banyak nanti lagi ya. Tuh. Sampeyan oke opo sih? Dimakan bumbune tempe. Oke, bisa ngono. Ngono lho. Tempenak.
Kalau bagi aku Bu Aisyah, kita itu Gusti Allah sudah memberi tangan sama kita. Wis manfaatkan tangan itu. Lek ame batuan sendok banten enggak ono gunane, Mbak Is. Walaupun kita itu punya sendok 1 dusin untuk kita buat makan. Yang penting no yus tangan awake dhewe. Saya gak ada tangan. Kok gak ada tangan, sendoknya gak ada opo. Ya kan? Kan ngobrol dia jagani. Apa? Jagani lagi loh. Sampai lek ngomong aku gila, keliru besar. Lagi. Sing tak mek-mek iku wong remek kaya apa? Wong bosok. Wah, semuanya tak mek-mek kabeh. Ya apa mereka sembuh? Langsung persiapan yang lainnya. 1 jam sudah cukup. Gak nyampe ya baik. Udang kecil itu biasanya kan belanja itu mesti 2 kilo 3 kilo per belanja, tapi selalu disisa karena yang makan buahnya. Pun mateng kecil no apinya. Oh, bawang putih cuma 1, bawang merah. Ini baru masakan lidahku. Nah sekarang gimana? Ya terus? Tapi kemarin pas saya telepon, Ya. karena aku pulang ke rumah ibu, Iya makanya kasih tahu ya, kita itu bermusuhan dengan ilmu hitam. Jangan dikira ilmu hitam itu sekali ibaratnya kuning ngobati itu langsung sembuh langsung begini, tidak. Karena ilmu hitam itu yang orangnya itu yang dipakai kan nafsu. Nafsu bagaimana caranya tetap menyakiti orang itu. Nah, kayak mau bunuh itu, Hah? kayak mau bunuh gitu ya. Ya iyalah, Iya. ya namanya orang sudah nafsunya, sudah manusia sudah kalah dengan nafsunya. Iya. Ya yang dikejar bagaimana caranya orang itu sedih, orang itu susah, orang itu mati, orang itu hancur, itu orangnya. Lah makanya itunya jangan pulang dengan tujuan apa? Bacalah orang-orang yang sakit yang datang ke sini. Kalau situnya tahu orang sakit datang ke sini, orang ini sakitnya kena begini kayak begini, itu loh yang tak suruh. Jadi kita insya Allah lebih dekat lagi sama Allah, dan diuji apapun bentuknya kita kuat. Ya, kalau sampean ini tidak, kalau kemen habis tak obati langsung pulang, karena kan sampean sedih sekali, sampean dendam sekali sama istri, sama orang laki-laki yang itu, ya dendam banget. Dengan adanya begini, insya Allah kedendaman tidak ada. Buanglah dendam apapun bentuknya. Aku ini lebih berat ujianku. Anakku 5. Aku tuh sudah berapa tahun, suamiku punya selingkuhan, sudah tidak mau peduli sama kita semua. Padahal dulu orang baik banget. Nah, itulah Allah memberi ujian. Dulu aku juga begitu. Pada waktu aku pertama-tamanya suamiku begitu,
aku lari kemana-mana, aku ke dukun, semua segala aku halalkan. Dengan tujuan apa? Biar suamiku kembali ke saya. Kalau kita punya pikiran, punyalah pikiran begini, Allah akan memberi kita yang terbaik. Aku bagiku loh ya. Akhirnya saya tahu Allah tidak memberikan dia sebagai jodohku lagi karena dia baik, tidak baik untukku dan anak-anakku. Sudah saya lepaskan. Aku memilih jalan Allah daripada aku milih suamiku. Kalau aku milih mengejar-ngejar suamiku, satu masih kayak aku prinsipku, kejar-kejarlah Allah. Bila sampean mengejar Allah, istri sampean akan bertobat walaupun tidak kembali, ya. Tapi kalau sampean mengejar-ngejar istri sampean, takut kehilangan, takut begini-begini, jauh dari Allah, jalannya keliru, malah ke dukun mau begini-begini. Nah, akhirnya apa? Tadi malam kan ada kasus orang itu mengejar suaminya berdukun, ternyata dukunnya bukan tambah menolong, tambah ya apa caranya diisi orang itu biar berobat ke situ terus. Nah, aku ini berat sebetulnya, menghilangkan dari dukun-dukun itu berat, nggak semudah yang dibayangkan. Orang yang mencemooh aku kok gak sembuh-sembuh, memangnya tidak berat. Karena apa? Yang bermusuhan itu bukan dukun satu, dukun banyak. Dan dia menyembah demit, menyembah setan, bukan menyembah Allah. Ya, kalau kita itu bekerja sama dengan setan, sama jin, sama sebangsa itu, cepat jalan kita. Tapi cepat juga cepat hancurnya. Kalau kita selalu mendekatkan diri pada Allah, selalu menerima apa yang diberikan Allah, insya Allah nanti kita pasti di belakangnya lebih baik lagi. Ya, gitu ya. Aku maksud begitu. Iya, iya Bu. Ya. Apa saya? Coba masih untuk air lama dulu. Ntar ambil masak. Iya. Apa saya harus masih di sini apa? Lu terserah. Mbak Is ini juga orang sakit. Mbak Is ini terserah. Aku ini kan intinya cuma menolong. Itu sudah terserah Anda. Saya juga nggak ngeri Bu gitu. Nah, iya kan? Iya, kemarin saya untung ada Mas Faiz. Saya ikut motor udah mau kesini lagi enak lagi gitu. Makanya jangan dikira aku ini berurusan sama ilmu hitam sudah dikirim begini-begini sekali diobatin langsung sembuh. Keenakan situnya, kasihan dukun santeknya, ya itu. Makanya yang sabar, jangan terbawa selalu. Ya, jadi menurut Ibu saya di sini apa pulang Bu? Loh, terserah Anda. Udah pilih sampai kalau masih di sini masih merasa masih ngaruh ya. Ya silakan. Terus mau pulang ya silakan. Menurut aku mau pulang saja. Di rumah beraktivitas kembali. Oh, ya. Begitu. Kalau menurut aku kalau di sini sudah tahu kondisinya kayak begitu, beraktivitas kembali. Pasrah karo Gusti Allah, tetap ikhtiar. Enggak harus enggak. Maksudnya Ya. iya. Nah, aku itu karena insya Allah yang aku lihat beban sampean berat sekali. Bahkan sampean sendiri sudah ingin putus asa lah ya. Nah, dari situ menurut aku begini, di sini ini orang sakit apapun bentuknya, orang diuji Allah bentuknya apa, itu adalah guru kita. Guru kita yang benar-benar jadi guru kita. Guru itu bukan orang yang mengajarkan kita ini lo baca ini harus ini. Tidak, itu ya guru. Cuma guru kita adalah di alam. Di alam itu langsung berurusan langsung alam. Alam itu termasuk semuanya seisinya. Sampean melihat orang yang terjadi, sampean sendiri kan belum pernah membaca orang lain. Yang sampean baca kan sampean sendiri kan. Lah, bukis ini dibaca Sodi juga. Jadi kita membaca orang lain bukan berarti kita menghina orang lain, tidak boleh. Terus kita kasihan sama orang lain juga boleh, antara tidak. Karena apa? Mereka adalah guru kita. Guru yang benar-benar guru sejati. Karena apa? Dengan kisah-kisah dia, kita itu berusaha untuk bangkit. Jangan sampai kita lakukan seperti itu bila dia itu salah. Itu wes Mbak Is. Gitu.
Jangan kita lakukan seperti itu. Ini aja anak-anak ini yang bekerja di sini dikira orang seneng-seneng semua, orang teraniaya semua di sini tuh. Ini Lia, ini kisahnya menyedihkan sekali malahan. Ini kisahnya masnya ini baru lulus, dia itu baru lulus, belum lulus sekolah ya, barusan ya? Iya barusan lulus sekolah. Belum lulus sekolah dia di sini karena apa? Teraniaya hidupnya. Kenapa aku bilang begitu? Bapaknya kawin lagi. Yang mau beli? Iya. Bapaknya kawin lagi. Setelah bapaknya kawin lagi, dia ikut ibu tiri. Sama ibu tiri mau ceritanya. Sama ibu tiri suruh begini, seterusnya sampai nyuci baju semuanya ada. Nah, anaknya kan tersiksa batinnya. Namanya disuruh orang ibu kita sendiri kan biasa. Kalau ibu tiri sudah beda lagi. Lah nanti ada bapaknya sudah beda lagi urusannya. Lah ini ketekan anak ini. Biaya juga begitu ya, Bli. Biaya sekolah juga begitu. Wis, itu dibayangkan sendiri. Dinar yang satunya seneng guyon di sini guyon padahal pusing ya kan. Dia punya ibu tiri, juga punya bapak tiri. Dia ketekan batin. Sampai sekarang akhirnya di sini larinya ke sini. Ya wes, ini Ali, tuh Ali. Itu. Nah, Ali itu sampai gak punya rumah. Loh di sini tuh nggak ada orang yang seneng. Bu Is, ini kisahnya di sini menyedihkan semuanya. Tidak ada yang enggak. Ada ibunya itu yang dibuat tumbal suaminya sendiri. Ada anak yang itu diperbudak suaminya kedua. Ada lagi semuanya di sini nggak ada yang semua menangis, makanya masih bersyukur Saman masih bersyukur sekali. sehat lagi. Jangan putus asa. Di sini saling mendukung. Jadi aku sama ibu-ibu ini memang kalau situnya dengar gue kayak Ranto, nggak ada. Kita selalu guyon, selesai ya sudah, tak masalah. Itu loh ya, paham? Jadi orang yang di sini mengeluh begini, menangis begini, itulah gurumu. Kamu bagaimana? Jangan sampai seperti itu. Itu maksudku. Jadi aku aja ya belajar sama anak-anak. Aku kan ibaratnya janda, kan sudah ada aku mau dikawin orang. Itu aku memilah-milah. Anak-anak itu sebagai guruku, korban dari orang tua. Sudah orang tuanya begitu, korbannya kan anak. Ya dia sebagai guruku. Aku tanya, kamu sudah punya bapak tiri, ibu tiri, perasaanmu bagaimana? Begini. Nah, anakku jangan sampai terjadi itu. Ada yang satunya ingin ngasih anak aja sembunyi-sembunyi sama suaminya. Kan dia tanya curhat, Bu, gimana anakku kok tidak mau sama sekali sama aku? Nah, kenapa kok tidak mau sama sekali? Anak yang mana? Anak dari suamiku yang pertama. Terus kenapa memangnya? Nggak mau sama sekali sama aku, Bu. Doain, kasih air biar anak itu mau sama aku. Nah, oke. Terus tak tanya dulu, lah kamu apa kamu lakukan sama anakmu? Ternyata apa? Ketemu. Karena dia tidak sayang sama anaknya, yang diutamakan anak yang suami sekarang, anak yang suami dulu diabaikan. Ya mersiai nggak mau ngasih uang aja nggak mau, takut sama suaminya. Lawang anak itu. Itu termasuk aku juga belajar dari situ. Jangan sampai aku melakukan itu, monolog. Terus ini kondisinya gini, lo aku jangan sampai melakukan itu. Jadi anakku benar-benar tak sayang, anakku benar-benar tak rangkul. Begitu, sampean itu membaca dari situ. Sampean usaha. Ingat, usaha itu gak harus selalu itu bangkit, gak harus usaha selalu sukses. Akeh jatuhi, ngono. Sabar. Kita butuh kesabaran. Di dunia itu kita butuh kesabaran. Iya, balik. Kayak orang-orang sing lain ngobati langsung sembuh. Lo yo monggo, saya mempersilahkan semuanya yang berobat ke sini.
silakan berobat ke Gus siapa, Yai siapa, tapi yang benar. Dengarkan, sampean kan di sini berapa hari? 10 hari. Banyak kan kasus saya berobat ke Ustadz ini, ternyata saya begini. Lah ya kan? Cina kemarin, yo Bu Is. Jutaan, ratusan juta. Miliaran. Lah itu Cina itu yang giginya sakit. Lah, ya kan, tahu kan? Lah, makanya berobat yang benar. Saya nggak benar karena saya beladus. Ingat, sampean tahu sendiri perjalananku sekarang kan. Uang dari orang-orang itu saya sedekahkan. Yang tak makan mek pira Mbak Is ya? Sing tak makan sama hasil yang dikasihkan. Ya, saya tak makan sama saya tak kasihkan orang, lebih besar yang saya berikan orang, lebih kecil yang saya makan sendiri sama anak-anakku. Tahu kan? Hidupku ya wis begitu. Insya Allah bila kita selalu berdekatan dengan orang-orang yang fakir, miskin, orang yang teraniaya, orang yang sakit, orang yang mengeluh, hati kita akan selalu rendah. Jadi sampai yang dicemooh orang santai, sampai yang difitnah orang santai, ya Mbak Isya? Iya, nggak kelong, masih utuh kan? Itulah kehidupan. Bu Is, semuanya ibu-ibu yang di sini dulu nangisan sama hanya. Nah, sekarang orang gini-gini ketawa, gitu ya. Ya kan, sina pasar, masak anak-anakku. Habis masak ini sarapan. Habis sarapan, aku langsung keliling pekerjaan di mana tak ceki semua, bangunan, mau ternak. Lah, terus kita jalan sedekah. Pulang dari sedekah, rapi sampai malam, tahu kan? Lah iya. Aku lo perempuan. Selesai tahu sendiri jam 12, jam 1. Boyok sampai bengkok. Kalau aku begini-begini gak kaya, boyok. Itulah Mbak Is. Alhamdulillah Mbak Is ini selalu setia. Pokoknya punya pikiran di sini itu, punya niat di sini ibadah, dia nyaman. Kalau di sini dimanfaatkan kan untuk orang kaya enggak. Maksudku gini, di sini nyaman banget. Hati itu dendam tuh hilang, rasa mau bunuh hilang, keadaan nerima. Iya. Cuman pas saya keluar kemarin, makanya punya hati yang lapang, biasakan. Sampean memang banyak barang yang ada di badan sampean, tapi itu masih ada kecampuran sakit hati, jongkol. Jadi itu makanya lepaskan itu dendam. Sampean tahu kan, aku ini dihina kayak apa sama semua orang. Aku gak peduli. Orang-orang yang menghina aku gak mungkin bisa melakukan kayak aku. Ya kan Mbak Isel? Aku loh janda, anakku 5, gak pupuk gini, gak gitu. Gusti Allah memberi paling. Ada orang menghina mas, duduklah di tempatku, gitu aja, gak usah banyak ngomong. Iya. Kayak gitu, kalau ada orang hina aku, duduklah tempatku. Baru kamu bisa ngomong lagi. Gituin aja, gak pernah banyak ngomong. Memang iya. Kita dipanas ya Pak Is? Kapur. Ini masak dampingan. Dampingan itu iya Mbak. Dampingan itu Mbak, kayak nih udang. Dampingan itu kayak datar batu. Lah karena Mbak Is yang buat, main celek kabeh begini. Dampingan datar jagung. Tempe ini insya Allah cuma Rp3.000. Daripada beli lebih baik disiapkan semuanya. Saya rasa satu itu untuk anakku yang nomor 3, sukanya jahe. Beli 1 kilo setiap hari, digoreng 1 atau 2. Tepung iki, ya loro. Banyunya nggak usah kayak banyu, langsung telur.
20 kilo ya, 20 jam loh Pak. Dari Bandung sini naik sepeda motor, kepingin ketemu Buning Sis di Nampi. Lah orangnya mana? Pak? Daftar udah 1 tahun. Orangnya mana? Sudah dari sana. Oh, liwat no kene kepingin terus ceritane. Oh, iya. Liwat dapur. Oh. Ini Bu, dari Bandung. Sama ibu, bapak sampai darah tinggi ketemu sama ibu. Gara-gara pengen ketemu sampai darah tinggi. Ya nungguin ibu. Ya Allah, dari mana Pak? Dari Bandung. Ya Allah, dari Bandung. Terus ke sini naik apa? Sepeda. Ah? Sepeda reng-reng. Ya Katanya Allah. juga jelek. Ya Allah, terus Memaksakan ke sini. memaksakan ke sini. Terus sakit apa? Enggak, Makanya ibu begini loh. Apa? Bapak itu nggak mau sholat. Loh, Mungkin ini dibuka aja Bu. Oh, dibuka udah nggak ada corona. Oh, enggak ada corona. Tadinya masih kerja itu bisa ngomong di kantor gini-gini, terus sudah didinesin di sana, tahu nggak bisa ngomong sama sekali, nggak bisa ngomong Dinas di mana? Dulu waktu dinas itu, terus sekarang kan udah pensiun, jadi mungkin nggak mau sholat itu pengen sekali ke Bunisi sampai darah tinggi, nggak mau sholat, susah mandi, nggak mau membaca Al-Quran apa-apa, nggak Bingung mau. terus bila mendengarkan Pengen ke adzan sana lo nggak Buningsih, saya mau. kalau udah nyampe ke Buningsih saya mau sholat ini didoain Bu, di sini ininya ada setannya demit toyol apa itu, mungkin nggak mau sama sekali sholat, nggak mau mandi, nggak mau, mungkin mandi teh seminggu sekali, sebulan 2 kali bisa jadi. Ya Allah. Kan saya itu orang Mojokerto, tapi itu KTP masih Mojokerto, tapi pulangnya ke Bandung, di Bandung berdua. Pak, iya, kita sudah tua, Udah nggak kurang-kurang Bu, kita sudah hati. bau tanah. Ya mungkin Lalek nggak sholat, kita nanti larinya kemana? Nah, Ya, pengen ketemu Buningsih cantik ya orang. Beda. lalu tahu, enggak Bu. Saya dulu pernah salaman gini Bu, tangan saya setahun nggak saya cuci. Buningsih nulungan orang yang kesurupan di situ. Bu Haji saya pengen salaman, cuma sedikit dibutuh, saya nggak saya cuci setahun. Ya tangan Allah, saya sarung keliru Bu. Nggak sampai kalau ke bapaknya nggak sholat, nggak sampai naik wudhu ya opo. disarungin saya doa. Lah, disarung itu aja. Ono meneh. Kayak kok yang ngeluh. Berapa jam perjalanan? Jalan 3 hari. Ya Allah. Satu jam jalan, 1 jam istirahat di pom bensin. Habis bapaknya. Berarti nanti di sini jangan pulang dulu, ya. Di sini jangan pulang dulu. Nanti di sini tak abadi, mudah-mudahan berhasil ya Pak. Alhamdulillah. Terus Bu nanti Haji. Pak Mar, Bapak ini kan tidak bisa sholat, tidak bisa begini. Bukan begini. tidak bisa, Iya, nggak mau. Bukan nggak bisa Bu. Ibu bukan bilang nggak mau, nggak bisa. Ya. Lupa, banyak lupa, bukan itu. Iya betul, Pak. Pikiran bingung. Sama jangan menyalahkan bapaknya. Bapak ini jujur ya Bu, sudah lama sekali ditutup orang. Koyoknya begitu. Koyoknya Koyoknya begitu. begitu. Iya Bu. Hancur hatiku hancur. Rururururururu. Sampai sama keluarga itu dikucilkan. Iya. Mandi Ya. aja nggak Ini mau. Bu, diam. Menang. Menang. Bapak ini sebetulnya sudah lama Bu, sekitar hampir 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, sekitar segituan dibuat orang ditutup. Kalau sudah ditutup, kalau kita tidak dibuka, setan yang ada di hatinya juga tidak diambil, itu pun tidak 1 hari, 2 hari, 3 hari langsung bisa Bu. Saya juga mencari bagaimana caranya sembuh. Bapak ini sampai cerita begitu ya, sebetulnya udah lama sekali pikirannya suka linglung. Iya betul. Terus suka nggak percaya diri, nggak nyaman dengan orang lain. Terus dia apa yang mau dikerjakan dia suka was-was, gitu tak Iya Pak? betul. Jadi jangan nyalakan Bapak, karena Bapak ini ditutup. Nah ini nanti mudah-mudahan diambili kembali lagi seperti dulu. Iya. Kita ibadah, kita sudah tua Pak. Bau tanah. Ya sudah, jangan nangis. Sudah Pak, jangan nangis. Jangan nangis. Mudah-mudahan dari sini nanti perjalanan jauh-jauh Allah membuka semuanya. Ya, nanti Bapak nggak usah pulang di sini dulu. Nanti diobati
besok dikasih fasilitas Bapak nanti 2 hari sekali nanti diobati. Nggak boleh setiap hari, karena kalau setiap hari yang lainnya yang ada kartu merah yang itu nah itu nanti terabaikan. Bapak nanti tak kasih 2 hari sekali berobat, nggak usah bayar. Obat ini ya nggak usah bayar. Tadi sudah bayar belum? Berapa? 300. Ya nggak apa-apa. Ikhlaskan uang 300 sedekah. Sekarang sebentar lagi saya mau bersedekah sama Bapak. Setiap hari saya mengeluarkan sedekah. Semuanya kita jalankan untuk yang sakit, ya untuk hidup kita, ya gitu. Ya sudah. Lah kok nangis kabeh rek? Ya sudah Pak, aku masak dulu, habis itu nanti ketemu lagi. Sudah Pak. Monggo istirahat sana ya. Ibu dagel Pak. 8 tahun ya. 8 lebih dari 8, ya sekitar 8 tahun 9 tahun. Pantesan ya rapat-rapat di kantor. Pantesan di kantor pun dikucilkan. Ya. Tidak ada yang suka. Bahkan Bapak ini di kantor tidak dipercaya orang. Ya sudah, ini tak taruh. Kurang ajar. Monggo. Terima kasih Bu. Mari Bu. Terima kasih. Monggo, silakan istirahat. Nah, nggih. Ayo, nanti yang melihat tego enggak melihat begitu. Orang tidak mau sholat, tidak mau ini, jangan dikira orangnya males. Ilmu hitam lagi. Bojokku bengkong. Mbak Is, kok orang nggak mau sholat, nggak mau gini, dikucilkan. Mbak Is sama gorengan tuh. Nggak mau sholat, nggak mau gini, dikucilkan. Terus marono, dicemooh. Nggak taunya di dalamnya. Oh, ilmu hitam jangan. Ini Pak Mat. Ah. Entah mata. Nih makan. Nanti apa? Iwak tirep Pak. Hah? Iwak tirep. Apa itu? Iwak tirep. Tulang ya? Ya. Iwak apa? Saya bening Adi. Sayur bening selalu ada. Kalau nggak sop bening, asem. Nah, sayur ikan asin-asinan ada. Lah, di terong sama ikan asin. Kuliner bro. Buncis. Sini Mas. dekat Mas. Kan wis seru ya Mas ya. Nah, iki udang sisawi ini. Ini kangkung. Seru kabeh. Bu, aku sarapan Bu. Peyek. Peyek. Kok aku lihat ini Wasno. Peyek. Dari peyek. Ini peyek. Ayo Pak, sarapan Pak. Aku tak dulang anakku. Bidi. Ayo cepet. Ini sambel dikasih orang ya. Ayo Mas. Nah, terus Apa sayang? terus adanya ini harus dimakan ini. Apa Pak? Ayo aku masak mangono sak jam enggak?
Yang mau kerupuk monggo merapat. Kerupuk tok tapi